Halo semuanya, selamat datang di Multimedia Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu keputusan Imaduddin terkait pemutusan nasab Balawi. Ini topik yang cukup kontroversial, jadi mari kita coba gali lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi dan apa dampaknya. Di video kali ini kita akan melihat dan membahas perdebatan antara Kiai Imaduddin dengan Gus Fahrur Razi. Mari kita simak videonya. Balawi ini sekarang sudah syuhra dan istifadah. Syuhra dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Imam Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Menurut Kiai Imad, nasab Balawi ini terputus pada kurun ke-9, sedangkan sebelum itu nasabnya masih terhubung. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Jadi di sini Kiai Imad menjelaskan bahwa ini adalah pendapatnya sendiri dan tidak melibatkan nama besar Nahdlatul Ulama. Sudah. Ya. Jadi gini ya, Gus, silakan Gus. Pak Imad, masalahnya itu sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Gus Fahrur Razi menerangkan bahwa Kiai Imad selalu menggunakan situs RMI NU, walaupun tidak mengatasnamakan NU. Jadi seolah-olah walaupun Kiai Imad tidak mengatasnamakan NU, secara tidak langsung mewakili NU dengan memakai atribut NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu. Bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Menurut Gus Fahrur, keputusan Kiai Imad menggunakan atribut NU menimbulkan dampak yang serius, sehingga masalah ini dibahas dalam rapat internal NU. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Dalam rapat internal NU, tidak ada yang sepakat atau setuju dengan pendapat Kiai Imad. Jadi jelas bahwa pendapat Kiai Imad ini hanya argumentasi pribadinya dan tidak bisa diterima oleh badan NU. Ya, kalau Makanya, itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat, ya itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan, karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Gus Fahrur mengingatkan agar Kiai Imad tidak boleh serta-merta menggunakan atribut NU. Istilah lainnya adalah, Kiai Imad harus berani mempertahankan argumennya tanpa berpayung kepada NU, baik dalam dakwahnya ataupun acara besar lainnya. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya, jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini, abad situ, itu debatable Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya. Nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini ante itu, apa maunya.
Udah Anda bilang ini pendapat saya begini begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Gus Fahrul Razi dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak keberatan dengan pendapat Kiai Imad, asalkan Kiai Imad tidak membawa-bawa nama NU, atau dengan kata lain Kiai Imad sendiri yang bertanggung jawab atas argumennya. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Fahrul, Kiai, bagaimana? Ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Kiai Imad berdalih bahwa ulama-ulama Indonesia dipersekusi oleh para habaib. Entah dari mana informasi ini beliau dapatkan, apakah statement ini bisa beliau pertanggungjawabkan? Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi. Menurut Kiai Imad, para habaib dan muhibinnya mempersekusi para ulama Indonesia yang meyakini bahwa mereka bernasab kepada Wali Songo. Bagaimana tanggapan penonton? Komen di bawah ya, dan tunggu part selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.